Ini depan nih. Pak Camat, depan tuh. Terus kemudian untuk selanjutnya, ini saya sampaikan kepada masalah penyaluran raskin. Saya mengkritik membangun, ya. Artinya Anda jangan tersinggung kalau saya sebutin di sini. Justru ini menjadikan acuan dan saya merasa senang kalau rapat di Rapim, misalnya oleh wali kota digambarkan ada beberapa kepala dinas yang belum menyerahkan laporan anu. Ada beberapa kata, Bu sebutin aja satu-satu biar kita tahu. Gitu, saya senang begitu, nggak apa-apa gitu. Karena apa? Itu sifatnya kritik membangun, bukan nelanjangin orang. Beda. Kalau nelanjangin orang, aib orang dibuka. Ini mah bukan aib, tapi kinerja yang harus diperhatikan. Saya senang kalau memang, oh ini dinas sosial belum menyampaikan. Kita jadi tahu, oh iya berarti anak buat saya membuat. Kita pernah tahu belum begitu. Nah ini, yang pertama adalah kecamatan di Pamulang, Kelurahan Cabai Urip. Tadi ada mana mau gini? Oh nih, itu ya ke depan. Ini ada catatannya di saya, ke depan agar lebih semangat lagi dalam masalah penyaluran. Dan ini lemot nih menurut laporan dari Mas Alvin ini. Bener ya? Nah, cari kendalanya apa? Jangan dijadikan pergantian lurah jadi alasan. Saya nggak mau ada urusan itu. Oh Pak, karena lurah yang sekarang begini Pak. Jangan. Karena kan perangkat kelurahannya nggak diganti, betul nggak? Jadi nggak ada alasan pembeni alasan lurahnya kan Pak, lurahnya sekarang diganti Pak. Pokoknya kan program Raskin tetap berjalan Pak, ini bukan lurah, ya kan? Ya oke, makasih Pak Mubeni ya. Terus kemudian yang kedua Serpong, teater hadir nggak? Serpong, dari kecamatannya hadir. Kecamatan apa? Kecamatan, teaternya ada nggak? Kelurahan teater, perwakilan kelurahan teater. Nah, ini dari kelurahan teater nih Bapak nih juga sama gitu ya, selalu lambat saja katanya di dalam masalah ini. Dicari permasalahannya apa kendalanya. Karena ini saya kemarin ngobrol dengan Hajari kepala kejaksaan. Jangankan lagi ada penyimpangan masalah Raskin, nggak ada penyimpangan pun lambat kita disalahkan. Ingat nggak tahun 2012 ya? 2011 tuh bagus. Hah? Yang waktu lurah-lurah cabang panggil oleh kejaksaan 2012 itu kemarin waktu rakor waktu apa kemudian saya ketemu tuh dengan kasih kejaksaan ya, lagi. Padahal kita artinya tidak salah ya, nggak ada penyimpangan karena tidak tersalurkan aja lama penyaluran itu dianggapnya menghambat hak orang miskin. Coba bayangin kita dalam melaksanakan tugas kalau sampai begitu. Gir, jangan biaya aja lu. Ini si Gir kadang-kadang uang setoran Raskin dipakai kondangan dulu. Ya, Gir ya, jangan begitu ya. Kalau setoran Raskin bilang terkumpul, storin segera ulang melalui Covid. Ini mah karena nanti malam ada kondangan, pakai dulu lah. Gitu. Makanya enggak gede, cuman 100.000 gitu, karena kurang belum diskon, kayaknya yang 2 juta kesel pakai semua. Bercanda Gir, kita hadir ya. Salah sendiri ente hadir, selalu ente. Dan untuk selanjutnya ini data verifikasi fakir miskin ya teman-teman semua. Ini ada juga yang yang lambat, yang belum, yaitu Kecamatan Pondok Aren. Saya akan cerita masalah kelurahannya. Ada program Kecamatan Pondok Aren. Sayhu kasih kesos ya, masih kasih kesos. Karena tugas itu rendah. Dan kemarin jadi asisten. Terus Kecamatan Pamulang, ada Kecamatan Pamulang. Baik. Kita kasih kesos. Kasih kesos bilang. Kasih kesos siapa dan kasih yang kemarin ya? Enggak kan? Kemarin. Oh, sekel benang baru sekarang jadi kasih kesos. Dan banyak aktif itu ya. Itu kemarin panas tua itu agak ini ya.
agak berat ya langkahnya itu. Ini Pak Mulan nih, ya, tolong nih data verifikasi fakir miskin. Saya tidak akan menyalurkan dan bukan menyalurkan, ini dananya ada di BPKAD. Tidak akan memberikan rekomendasi untuk wali kota menyalurkan itu sebelum ada verifikasi dari camat. Karena awalnya data itu dari camat tahun yang lalu, by address yang jumlahnya 14.000 berapa lah gitu ya, dan dari 7 kecamatan. Nah ini kita kembalikan berikut daftar nama-namanya agar diverifikasi ulang, nanti camat setelah diverifikasi dengan lurah-lurah mengecek dikembalikan lagi ke kita. Kenapa saya minta sekarang dikembalikan ke camat dan camat harus mengembalikan ke kita? Karena satu, itu data tahun 2013. Apabila yang diusulkan itu sudah meninggal, kan berarti harus diverifikasi. Masa yang sudah mati bisa ngambil duit, katanya nanti jadi masalah juga kan gitu, ya kan? Satu itu. Kedua, bisa saja ini keluarganya si Giri kemarin susah, begitu ada pembebasan BSD jadi kaya, jadi dengar, kan kita termasuk miskin lagi dia. Bisa begitu, gitu? Ya kan? Tapi jangan takut kena buntut, nggak ada sekarang budaya itu ya. Nah ini kan bisa, nah itu gunanya verifikasi ulang. Jadi kita harus selektif dan harus hati-hati. Kemudian juga harus tepat sasaran, jangan memberikan kepada orang bukan yang tidak membutuhkan. Semua orang termasuk saya, termasuk bapak-bapak, saya yakin kita tidak munafik bahwa kita butuh duit, butuh uang, tapi harus mengenal sasaran. Salah satu contoh, saya bertetangga dengan Pak Teddy. Saya akan mampu, Pak Teddy tidak mampu, misalnya, mohon maaf Pak Teddy ya, contoh aja di dalam satu RT. Saya dapat, Pak Teddy nggak dapat. Ini yang diukur apanya? Ini banyak teman-teman dari tingkat kelurahan seperti begitu masih terjadi dalam pembagian apapun, PLSM kemarin, terus kemudian masalah raskin, masalah ya, PKH, masalah lain-lain, masih ada terjadi seperti begitu. Ini tolong kalau memang terjadi begitu, kita harus betul-betul selektif. Jangan melihat karena dia keluarga kita, jangan melihat dia karena keluarganya lurah, keluarganya camat atau apa jangan. Tapi kita utamakan dulu menang-menang, memang benar dia yang berhak gitu. Kalau itu yang sudah berhaknya sudah habis, baru tingkatkan. Dan tadi kan ada dibagi 3 klaster terus, miskin, hampir miskin, dan miskin, gitu kan? Itu ya. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, saya sih sebenarnya pengennya tiap bulan ketemu nih, kalau ada anggaran yang pasti nih kita koreksi, kita cek rapat ketemu begini. Kalau ketemunya cuma setahun sekali ya, Pak ya. Kita tim koordinasi raskin ini harusnya minimal tiap triwulan kita evaluasi sambil mengirimkan data, sambil dicek, sambil argumentasi ini kenapa belum terserap, apa masalahnya, utarakan dan pecahkan, kita pecahkan bersama-sama. Itu seperti begitu sebenarnya harus rapat koordinasi itu. Jadi ada feedback, ada masukan, kemudian ada penyelesaian. Bapak dan Ibu hadirin sekalian saya hormati, dan juga ada lagi nih data PMKS. Data PMKS ini baru ditebalik nih sekarang. Pondok Aren malah bagus sudah menyelesaikan dan Ciputat, tapi yang lainnya belum. Dari 7 kecamatan, 5 kecamatan, berarti di luar Pondok Aren dan Kecamatan Ciputat belum menyerahkan data PMKS yang sumbernya dari provinsi, kata Pak Albini. Dananya udah pada diterima, bener gak saya ceknya? Bener Pak. Oh, kalau bener tanggung jawab tuh. Orang luar sampaikan, ente nyampe ke kelurahan, jangan diambil buatnya pegawai itu beres gitu, ya. Bener nih, udah sampai dananya. Tuh, tidak ditanya, diam aja. Penerima dananya. Nah, tinggal saya tagih kerjaannya karena dari provinsi tagihnya ke saya. Ya, saya tuh lagi. Iya, orang yang sudah cuma 2 kecamatan, Pamulang dan Pondok Aren dan Ciputat, berarti saya tuh masuk yang belum. Pakai kondangan lagi kali dia enggak? Yang bener lu. Belum terima honornya. Mana sih? Pak
Kalimantan atau mana tuh? Saya tuh oh TKSK. Nanti koordinasi dengan TKSK. Ya. TKSK kayak undang. Nah kemudian juga